Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah fama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah pengajian Sabtu sore yang berbahagia, yang utama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita, dan mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan kita bertahmid mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sampaikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Assalamu alaika ya Rasulullah, dan kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan juga mohon ampunan dengan istighfar mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah di sore ini kita bisa berkumpul di Masjid Rodatul Huda yang kita bersama-sama cintai. Kita thalabal ilmi karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak itu saja, tetapi menuntut ilmu juga hukumnya wajib. Jadi ketika orang tidak mau menuntut ilmu, ya artinya tidak menjalankan kewajiban. Nah, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini bersama-sama kami untuk belajar bersama, artinya sedang menuntut ilmu, sedang belajar. Kita masih meneruskan tentang Islam yang dibangun dengan 5 perkara ya. Ini di materi bagian pertama nomor 22 ya, materi nomor 22 yang lalu. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat kembali materi tersebut, dan kalau bisa dikumpulkan kelima sejak materi nomor bagian pertama itu, nanti insya Allah ini berkelanjutan, bersambung. Mengapa harus dikumpulkan ya? Karena ini materinya bersambung. Jadi mudah-mudahan harapan kami setelah nanti sampai di pembahasan surat Asy-Syura 11 itu, kita akan bisa bersaksi ya, bersyahadat, bukan hanya ucapan bibir saja, tetapi kita bersaksi karena menyaksikan, bersaksi karena menyaksikan yang disaksikan, menyaksikan yang disaksikan. Menyaksikan Allah berarti kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang hak, kemudian kita menyaksikan Allahnya. Nah, barangkali ya
Selama ini kita baru pernyataan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan lain yang disembah, yang diibadahi kecuali Allah. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi baru ucapan bibir, karena sesungguhnya belum menyaksikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudahkah menyaksikan Allah? Ya kalau mungkin jujur-jujuran kayaknya lebih gampang ngomong belum gitu ya. Tapi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sudah ya. Bapak-bapak dulu waktu sunat sunat ya, kalau mungkin ibu-ibu waktu nikah biasanya dituntun dulu untuk bersyahadat. Tapi itu baru pernyataan, menyatakan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan lain kecuali hanyalah Allah saja. Nah, nanti untuk bisa bersaksi dengan yang sesungguhnya, mudah-mudahan dengan pembahasan 5 ayat seperti yang di materi nomor 23 kemarin sudah disampaikan. Ada surat Fussilat ayat 54, ada surat Al-Baqarah ayat 115, ada surat Al-Hadid ayat 4, ada surat Qaf ayat 16, dan ada surat Asy-Syura ayat 11. Nah, ini untuk mendasari di dalam kita berusaha untuk mengenal kepada Allah. Ketika sudah mengenal, maka syahadat bersaksi terhadap apa yang disaksikan. Nah, kita pelan-pelan ya, karena ini pelajarannya agak butuh konsentrasi ya. Konsentrasi, jangan sampai salah paham, jangan sampai tersalah paham. Ini ada kalimat salah paham dan ada tersalah paham. Ini maksudnya beda. Kalau salah paham diberitahu lalu menjadi paham. Tapi kalau tersalah paham bisa terbawa mati, salah saja. Ini kita yakin ya bahwa ini masjid arahnya ke kiblat ya, atau mungkin yang mudahnya ke barat begitu kalau di sini. Tapi ada orang yang merasa masjidnya ke sana, utara. Ya, ada yang begitu kan, ada orang namanya orang apa? Kobeng ya, keder gitu ya. Lah orang Kobeng itu walaupun ditunjukkan tetap rasane itu saja. Kalau ini misalnya masjidnya mujur ngulon gitu ya, tapi kalau orang yang Kobeng itu orang mujur ngalor kok begitu ya, ada yang begitu ya. Lah yang begitu itu namanya tersalah paham. Saya sampai sekarang ya di rumah mertua itu rasanya umai madep nanti madep ngulon, padahal sebenarnya madep ngidul ya. Itu sampai saya membawa kompas ya ngerti bahwa oh ini arahnya madep ngidul orang madep ngulon. Ternyata nggak bisa, itu rasanya tetap ke situ saja. Nah, itu orang tersalah paham. Nah, kita jangan sampai tersalah paham, harus benar di dalam kita bertuhan. Nah, kita pelajari di surat yang pertama ya, surat Fussilat ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fi miryati miliqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya
Mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan, ingatlah bahwa sesungguhnya Dia itu siapa? Dia itu adalah Tuhan, Maha meliputi segala sesuatu. Nun sewu nggih niki madan kaya wong sekolah nggih. Mboten napa-napa nggih. Wong niki kan penting nggih, dadi kayane kudu segera cerita ya, niki kan penting banget. Nggak apa-apa lah, tapi ya emut-emut dong sekolah gemen kayak lah. Jadi di surat ini disebutkan, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Yang disebut mereka di sini itu siapa? Ya tentunya orang-orang yang kafir begitu ya, atau bagi kita ya orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhannya. Sehingga di situ orang yang belum mengenal Allah biasanya selalu dalam keraguan. Nun sewu niki tas nggih, ditas nang piyambak-piyambak. Selama ini ketika kita sholat, yang diingat napa? Sing demut-demut napa? Ibu-ibu. Sing demut-demut angger dong sholat. Kan jere sholat itu kudu khusyuk. Lah niku supaya nek sholat khusyuk sing demut-demut napa ne? Rakaate, bacaane, imame. Lah nek kita kembali kepada dalilnya, itu di surat Toha ayat 14 disebutkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah terus di akhir ayat, akimi sholata li dzikri. Perintah kata seniung ya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku sinten? Allah. Nah permasalahannya perintah kados niku, apakah kita ketika sholat sudah bisa mengingat Allah? Namun dereng ibu-ibu dong sholat mengingat Allah mboten? Yang diingat apa yang diingat? Anggar pun takbiratul ihram biasanya kemutannya apa? Apa sing orang nggih? Apa sing orang biasanya. Lah kenapa bisa demikian? Sesungguhnya itu karena sholatnya belum khusyuk. Kenapa sholatnya belum khusyuk? Karena belum bisa mengingat Allah. Mengapa tidak bisa mengingat Allah? Karena belum mengenal Allah. Gampang nih urut-urutannya gitu. Sehingga orang yang belum mengenal Allah itu pasti ada keraguan dalam meyakini, mengimani terhadap Allah. Ada bayangan, ada yang membayangkan Allah itu di Arsy, sedangkan Arsy itu katanya di langit berapa? Langit ke-7 di sana ya, di atas. Terus membayangkan pernah nggak kita membayangkan Allah itu seperti manusia? Kayaknya Allah itu lagi di Arsy itu duduk di kursi sambil memandang kepada makhluknya di bumi. Dulu saya juga pernah begitu. Apa maning ditambah karo nonton wayang, Betara Guru nekanan dhuwur lagi ngamati dewa-dewa pada ngamati maring apa jenengane? Menungsa-menungsane wayang-wayang liyane kados niku nggih. Nah itu karena apa? Karena kita belum mengenal. Nah, kenapa mengenal Allah ini sangat penting? Karena berkenaan dengan perintah sholat khususnya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, perintah sholat itu memang demikian. Jadi bukan dirikanlah sholat untuk mendapatkan surga, nggak ada.
Tapi perintahnya dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nggih. Coba mangke dibuka malih teng surat Toha nggih ayat 14. Innani sesungguhnya aku anallahu aku adalah Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka ya, dirikanlah salat ya aqimi sholata, maka dirikanlah salat untuk mengingat aku. Rasulullah salat niku umur pinten? Umur pinten Rasulullah salat? Salat syariat seperti yang kita lakukan itu setelah beliau itu mi'raj, usianya 53 tahun. Niki bapak-bapak pun langkung 50 nggih. Pinten Pak jenengan Pak? Nah niku wis lebih kang 53 nggih. Wis mi'raj napa dereng? Kisah mi'rajipun Rasul itu Rasulullah bertemu dengan Allah. Isra Mi'raj ya. Perjalanan ya, Isra Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Nah di sana itu Rasulullah ketemu dengan Allah pada usia 53 tahun. Langgar sing umur orang 53 tahun ya memper lah urung mi'raj nggih. Tapi anggar kados kula sudah 60 lebih urung mi'raj berarti ya ketinggalan kados niku nggih. Lalu bagaimana kita mi'raj? Ya kita belajar seperti ini. Lagi Bapak Ibu sekalian, mendingan nggih, mendingan kan itu bukan berarti benar, tapi mendingan kita sholatnya ada salah-salahnya sedikit, misalnya bacaannya ada yang kurang sempurna, gerakannya kurang sempurna, waktunya agak telat-telat sedikit, misalnya harusnya jam 3:14 apa ya, asar misalnya, ternyata sampai jam 4 baru ngasar, itu kan telat. Mendingan begitu, tapi kita sudah mengenal Allah sehingga ketika sholat bisa mengingat Allah, daripada kita sholatnya sudah bagus banget, gerakannya bagus banget, bacaannya, tetapi tidak bisa atau belum bisa mengingat Allah. Sehingga sesungguhnya ketika kita sholat tetapi belum bisa mengingat Allah, artinya sholat kita sesungguhnya belum sempurna. Apalagi ketika sholat kita itu misalnya bertujuan untuk mendapatkan surga, tidak ada perintahnya. Perintahnya dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka penting sekali untuk mempelajari 5 ayat ini agar kita nanti bisa mengenal Allah. Kinten-kinten madan nabota kae nggih, purun nggih. Lembok suka mengenal Allah, napa suka mboten mengenal? Jangan kita hanya mendengar nama Tuhan kita bernama Allah, tetapi kita mengenal Allahnya. Kulo bisa mengenal Mas Indra itu karena saya bisa mengingat Mas Indra karena mengenal. Dimanapun disebut Indra Bondol, dulu kan Bondol, sekarang Indra Cikura itu ya saya ingat, oh Indra gue. Itu ketika disebut nama Indra ya saya ingat orangnya karena saya mengenal. Tapi coba nggih tengen kula wonten wong sing jenengane Nunu, Pak Nunu, wongnya terkenal. Dia orangnya baik, jabatannya kepala desa. Ibu-ibu kalau perintah seniki coba ingat Pak Nunu, bisa nggak? Bisa ngingat Pak Nunu, Bapak? Ya nggak bisa lah. Bagaimana bisa wong kenal juga enggak? Apa yang diingat, gitu kan? Dan demikian juga kepada Allah. Disuruh mengingat Allah tapi tidak pernah ditunjukkan Allahnya mana.
Nah, sehingga nanti tidak bisa kita mengingatnya. Maka ada berbagai teori tentang sholat khusyuk. Pernah ada di Purbalingga itu ya, ada pelatihan sholat khusyuk, dipimpin, ada pembimbingnya. Tapi kan hanya disuruh untuk makmum, tidak diberi penjelasannya, bacanya bagus, gerakannya bagus. Tetapi apakah ketika makmumnya yang mengikuti itu sholat lalu bisa mengingat Allah? Paling-paling bisa mengingat bacaan imamnya bagus, ya, tidak bisa mengenal Allahnya yang sedang kita sembah itu. Jadi teori untuk sholat khusyuk itu bukan bagaimana caranya sholat, tapi bagaimana mengenal Allahnya dulu. Ketika kita mengenal Allah, nanti otomatis sholatnya khusyuk. Orang asing emut-emut karena sudah mengenal. Ibu-ibu kenal kali rasanya jeruk bayi? Kenal mboten kali rasanya jeruk bayi? Wonten sing dereng nate nicipi jeruk bayi? Sedaya pun nggih. Bapak-bapak pun nate nicipi jeruk bayi? Rasanya kados napa? Kecut. Seniki kemlocor mboten? Itu karena mengenal nggih? Karena mengenal. Sehingga ketika disebut jeruk bayi, sing kecut pisan kemlocor lho teng mriki lho. Nah, seniki disebut Allah tapi mboten mengenal rasanya napa rasane? Hambar mboten? Jujur nggih, jujur-jujuran mawon teng atine piyambak-piyambak. Nah, materi ini akan berusaha memberikan membantu ya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya setelah selesai 5 ayat ini panjenengan itu bisa mengenal Allah, sehingga ketika sholat itu menjadi sholat yang khusyuk. Diperintahkan jangan imut-imut apa-apa, nggak sholat karena imut Allah bain. Kenyataannya kula ngesok barang-barang sing miki kelalen pemandangan sholat terus kemutan nggih. Biasanya kan wis Allahu Akbar nang kono arep maca doa liyane nyumikin delah arit nangisor kayu terjukut nggih. Cokot terus niku mboten Bu? Nggih. Bapaknya mboten sami nggih. Lah itu karena apa? Karena kita belum mengenal kepada Allah. Nah, keraguan-keraguan yang seperti itu mesti terjadi. Nah, supaya nanti tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan, maka dijelaskan kepada kita itu pada bagian terakhir ayat itu, innahu bikulli syai'in muhit. Apa itu? Sungguhnya dia, Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Nah, sebagaimana yang dikabarkan pada pangkal ayat tersebut bahwa sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Kemudian kita buktikan sendiri ya, ternyata tadi benar, kita masih ragu-ragu, masih bingung, masih bagaimana mengingatnya gitu, masih bingung ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan tentang dirinya bahwa dia meliputi segala sesuatu. Nah, sekarang yang disebut sesuatu itu apa sih? Ya, apa saja yang ada di alam semesta ini itu disebut sesuatu. Ya, karena kita akan tahu ya, seluas alam semesta ini, seluas alam semesta itu kan adanya hanya 2, Allah dan makhluk. Kalau bukan Allah pasti makhluk. Kalau bukan makhluk pasti Allah. Jadi hanya 2. Nah, Allah itu sebagai khalik atau pencipta, kemudian makhluk itu adalah yang diciptakan. Jadi apa saja yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Kalau makhluk pasti bukan Allah. Kalau Allah pasti bukan makhluk. Gampang ya? Pertama gampang banget gitu ya. Allah karo makhluk, isinya dunia itu, alam semesta bukan dunia ya. Alam semesta itu isinya Allah dan makhluk. Allah sebagai pencipta, makhluk yang diciptakan.
Nah kemudian Bapak Ibu sekalian juga perlu memahami apa sih bedanya ciptaan dengan buatan. Kalau ini meja ciptaan atau buatan? Buatan. Kalau kayu ciptaan. Karena tidak ada manusia yang bisa membuat kayu. Ada yang bisa membuat kayu? Triplek ya, bukan, itu triplek, bukan kayu. Triplek bahannya dari kayu. Kayu itu tidak ada manusia yang bisa membuat. Yang manusia tidak bisa membuat, kemudian itu ada barangnya, pasti itu ciptaan, namanya makhluk. Kalau buatan manusia itu pasti kumpulan atau kombinasi dari berbagai macam ciptaan. Contohnya ini kayu ciptaan, kemudian ada pakunya itu asalnya dari besi, ya, besi itu ciptaan, tapi jadi paku sudah buatan, digabung-gabung, ada cat barang begitu ya, akhirnya di situ menjadi buatan. Tapi kayunya itu ciptaan, besinya itu ciptaan, warna juga ciptaan, dan seterusnya, digabung menjadi meja. Nah, gabungan-gabungan dari ciptaan itu oleh manusia disebut buatan, ya. Jadi beda ya. Kalau manusia ciptaan apa buatan? Ciptaan nggih, manusia ciptaan nggih. Ngono sing takon, lho bisane ana ben ramane karo biyunge. Apa ramane karo biyunge membuat? Ramane karo biyunge apa membuat kita? Orang tua kita membuat kita enggak? Jadi ciptaan siapa kita ini manusia? Ciptaan Allah. Berarti yang berkehendak siapa? Allah. Yang menciptakan Allah, bukan rama biyunge. Ngene rama biyunge sih nyong den gawe apik banget ndean nggih. Jenengan pada sing paten-paten gawe ayu banget nang biyunge nang ramane nggih. Tapi dadine kayak gini, memang itu ciptaan Tuhan begitu. Atau kita punya anak, nggak ciptaane kita sebagai orang tua ke anaknya, lah kita gawe wadon. Bisa nggak kita membuat anak menjadi perempuan atau laki-laki? Nggak bisa. Karena itu ciptaan Allah, jadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Saya kan pernah anak pertama laki-laki, anak kedua di USG, dokternya ngomong, "Pak, ini perempuan." Alhamdulillah, pikirku marbel selanang nomor lorone wadon kan seneng pisan. Mandangan lahir lanang. Ya alhamdulillah baik. Yang ketiga demikian, yang ketiga itu beberapa kali USG tetap sampai dengan usia 8 bulan itu, bahkan 9 bulan. Di awal-awal masuk bulan ke-9 USG, Pak, ini putranya perempuan, alhamdulillah. Mandangan lahir apa? Lanang maning. Nah berarti itu kan bukan nyong karepe kepengine wadon, tapi ternyata lahirnya laki-laki, berarti itu juga ciptaan. Nah, semua yang manusia tidak punya kuasa untuk melakukan pekerjaannya disebut buatan. Kalau masjid ini ciptaan apa buatan? Buatan manusia ya. Karena manusia ini ngumpul-ngumpulaken ciptaane Allah untuk digabung-gabungkan sehingga menjadi masjid. Pasir ada pasirnya, pasir ini ciptaan ya. Kemudian ada batu, ciptaan ya. Kalau bata itu buatan, tapi bahannya apa bata? Tanah ciptaan apa buatan? Ciptaan. Tidak ada orang yang bisa membuat tanah itu. Digabung-gabung akhirnya menjadi masjid. Nah ini makanya disebut buatan itu. Nah semua ciptaan apalagi buatan itu diliputi oleh Allah. Nah sekarang kita sudah merasa belum diliputi oleh Allah? Kerasa apa mboten?
Kulo ibu-ibu niki ya diliputi lulur kerasa mboten? Ya paling tidak kerasa dong luluri nggih. Dong aing luluri kan kerasa diluluri atus niku nggih. Bapak-bapak nek diliputin pakaian kerasa mboten? Diliputin pakaian kerasa nggih? Angger pakaian karo pakaian kan beda. Angger pakaian semriwing, angger pakaian mboten semriwing. Nah kalau kita diliputi oleh Allah kerasa enggak? Kerasa mboten Bu? Dereng nggih. Ya memang tidak, Allah itu tidak ada rasanya ya, jadi tidak terasa itu. Nantilah kita pelan-pelan. Nah yang disebut makhluk atau ciptaan itu bermacam-macam. Ada makhluk yang kasat mata, ada yang makhluk yang tidak kasat mata, tidak bisa terlihat. Lah yang tidak bisa terlihat disebut makhluk gaib. Angger jin gaib mboten? Jin gaib karena kita tidak bisa melihat jin. Kalau kita bisa katanya melihat, itu hanya bayang-bayang dalam pikiran. Atau jin itu nemplek ya, nemplek apa namanya? Nemplek kepada benda atau kepada manusia. Kalau yang aslinya jin itu nggak bisa kelihatan. Ya. Lah karo wong kesurupan kepriwe? Wong kesurupan sing disurupi apane gitu kan. Oke, pelajarannya Mas Indra kayaknya sih ngerti kesurupan jin ya. Saya nggak bahas itu. Jadi ada yang kasat mata, walaupun kasat mata harus melalui alat. Kalau pada saged meriksani napa sing nggih sing lembut? Kuman-kuman bisa mboten? Saged meriksani kuman nggak bisa ya, tapi itu bisa dilihat dengan alat. Cara gemen mikroskop diperbesar, misalnya kuman ini kecil banget, tapi kalau diperbesar 1000 kali berarti bisa kelihatan oleh mata. Tapi kalau dilihat dengan mata tanpa alat itu tidak kelihatan. Tapi sekecil itu pun termasuk makhluk. Sekarang makhluk yang kecil tapi bisa kelihatan mata, berisot tengu nggih, tengu. Atin tengu sepira gedene gantian. Atin tengu. Itu bisa kelihatan ya. Nah, dari makhluk yang besar banget sampai yang kecil banget itu tetap diliputi oleh Allah. Ini ku sing makhluk sing jan-jane bisa dilihat dengan mata walaupun dengan alat. Dan makhluk yang gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata walaupun dengan alat itu pun diliputi oleh Allah. Jadi semua makhluknya itu diliputi oleh Allah. Baik makhluk yang bernyawa juga makhluk yang tidak bernyawa. Makhluk yang tidak bernyawa ya seperti batu itu tidak bernyawa, pohon-pohonan ya tidak bernyawa ya. Kalau batu itu tambah hari tambah besar apa tambah kecil? Anak sing ngomong jare batu anggar dicorakan baen kok selocet-selocet gede. Percaya mboten? Ana wong ngingu watu ya, ngingu watu corakan selocet gede. Lah ngene selocet gede ya ke pandasine selocet meletak nggih. Maju tahun maju gede pandasine meletak nih. Tapi ternyata ndak, itu makhluk mati. Tambah kecil, kalau tambah kecil mungkin karena kalau di sungai itu ketika banjir kan tabrakan, nah terus pada rimpil, nah rimpilannya itu yang jadi pasir itu. Makhluk mati tidak bernyawa itu juga diliputi oleh Allah. Tumbuh-tumbuhan diliputi, manusia apalagi. Nah kemudian kita belajar di dalam tubuh kita manusia. Di dalam tubuh manusia ini kan sebetulnya juga kumpulan makhluk-makhluk. Ada makhluk yang kasat mata dan ada, ini bukan ada ya, tapi ada
Ini N-nya masuk ke 11 jadi dan ada ya, dan ada. Harusnya mata dan ada yang tidak kasat mata. Di dalam diri kita itu juga kumpulan dari makhluk-makhluk. Sekarang contoh saja yang paling gampang itu di dalam darah. Di dalam darah kita itu kan walaupun kelihatannya hanya seperti air berwarna merah, tapi isinya banyak sel-sel di dalam darah itu. Contohnya yang biasa dikenal ini ada sel darah merah, ya. Sel darah merah itu disebut eritrosit. Ini yang tugasnya membawa oksigen ke seluruh tubuh. Maka kekurangan sel darah merah itu mengganggu terhadap metabolisme tubuh. Itu makhluk namanya eritrosit. Adanya di mana? Di dalam darah. Darah adanya di mana? Di tubuh kita manusia. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit yang bertugas melindungi tubuh dari penyakit. Tapi terlalu banyak sel darah putih juga menjadi penyakit. Itu kan sudah ada aturannya. Sel darah merah ya makhluk, sel darah putih ya makhluk. Sel darah merah diliputi oleh Allah apa tidak? Ya diliputi. Sel darah putih diliputi apa tidak? Ya diliputi. Itu kan kecil-kecil banget ya. Kalau kita melihat darah, apa kelihatan itu sel-selnya? Kelihatannya apa kalau darah? Ya seperti cairan itu ya, berwarna merah. Itu. Kemudian ada lagi keping darah atau disebut trombosit. Ya. Itu yang perannya adalah proses pembekuan. Angger kula keperang, kecocok, angger orang kene trombosite milibaen, tapi ana trombosite sehingga kalau kental mengental dadine nutup. Kula keperang mbok ora milibaen nggih. Mengko sedelatok terus mampet nggih. Nomor sing ngerti carane ngerti perang ora amba banget nggih, kecowes napa-napa niki ditekan beberapa saat niku mangke kulitnya menutup. Nah, ketika dibuka sudah enggak mengalir. Jadi aja dicorakan bae karena semending nggih, mending ditutup beberapa saat diganti mampet. Ketika dilepasaken mangke pun boten medal. Bun modal niku nih. Dan niku fungsi dari trombosit. Makhluk-makhluk yang ada di dalam darah pun itu diliputi oleh Allah. Ya. Jadi apa-apa diliputi. Lalu bagaimana dengan pikiran dan perasaan, otak dan hati? Apakah diliputi? Otak, pikiran dan hati pun itu makhluk. Jadi diliputi. Mulanya orang aneh ketika Allah itu maha mengetahui segala isi hati manusia. Karena Allah meliputi di sana. Apa yang kita pikirkan pun diketahui oleh Allah. Bahkan dikatakan sebelum kamu berpikir, ya, walaupun baru di dalam hati, Allah maha mengetahui. Jadi asalnya kan dari kerentek ngati nggih, niku dalam hati nggih. Wong ngarep ngapa-ngapa kan kerentek disit, ada kerentek dalam hati. Nanti naik kepada pikiran, lalu kita beraksi, apa tangannya, apa sikile, apa tutuke nggih. Tangannya kemelawer, jukut apa kan asal-asalnya ngati ana kerentek terus mikir. Terus mengko tangannya bertindak, tapi awalnya dari hati. Nah, di dalam hati saja Allah mengetahui isi hati manusia, apalagi sudah masuk ke dalam pikiran. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pikiran, belum ada tindakan, orang lain tahu enggak? Tidak tahu. Orang lain tahu itu ketika sudah melakukan tindakan, apakah mengambil
apakah menendang, apakah berkata, dan lain-lain. Tapi sebelum muncul dalam tindakan kan manusia, orang lain kan tidak tahu. Coba ibu-ibu niki sing karo jejere, ngerti mboten atine sing napa niku? Mboten nggih? Bapak-bapak nggak tahu nggih orangnya sebelahnya itu pikirannya lagi kemana, nggak tahu ya? Oh lagi ngaji, iya lagi ngaji, tapi pikirannya bisa juga nun sewu ana sing lagi mikir teng dalem, aku pemene mikir teng kentas jebule udan. Dengan bisa begitu. Nah, karena pikiran dan hati atau kita sebut perasaan itu juga diliputi oleh Allah, masih beranikah kita niatan jelek untuk kejahatan kepada orang lain? Diketahui lah enggak kalau kita berniat di dalam hati untuk berbuat jahat kepada orang lain, berani enggak? Kasih wantun buatan bapak-bapak. Sudah tahu seperti ini, berani enggak? Lah itu nanti akan ketahuan semua. Ya. Apalagi sudah sampai kepada tindakan. Jangankan Allah, orang lain saja tahu. Kayak wong jahat. Kenapa sih disebut orang jahat? Karena dia menjahati orang lain, gitu, misalnya memukul atau mungkin memfitnah, itu kan karena sudah terlihat. Nah itu baru diketahui oleh kita manusia. Tapi sebelum itu sudah diketahui dulu oleh Allah. Gewong jane niat arep nyolong kayak lah itu sudah ketahuan. Orang ini mau berbuat jahat sama orang itu, sudah ketahuan. Nah sekarang kita sudah tahu seperti ini, masih mau nggak di dalam pikiran kita niatan jelek kepada orang lain? Kalau masih mau ya berarti ya urung yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Lah yang itu semua besok pada waktu hisab itu yang akan dibuka. Kewirangan apa kira-kira? Kewirangan di hadapan Allah ya. Nah ini kan bukan medeni-medeni, itu teknologinya begitu. Nanti penjelasan di mana itu? Di surat Asy-Syura ayat 13 itu ada. Ayat 14-nya menjelaskan ikro kitabaka, ya. Bukalah catatanmu. Lah catatan ini niatan-niatan yang jelek kepada orang lain itu nanti dibuka. Loh saya nggak pernah berbuat jahat kok. Iya tapi kamu niatnya jelek, ada ini catatannya ada. Silahkan dibuka sendiri, dibaca sendiri. Kira-kira kan izin apa ora? Izin ya. Aduh, perbuatanku jebule kriminal banget gitu kan. Lah ini yang perlu diketahui begitu supaya kita nanti tidak berani berbuat jelek, berbuat jahat walaupun tidak ada orang lain yang melihat. Karena Allah Maha mengetahui. Mengapa Allah Maha mengetahui? Karena hati kita, pikiran kita diliputi oleh Allah. Gitu. Nah, contoh meliputinya kalau dalam diri manusia itu, coba nggih ibu teng dalem kan mestinya ana kapas nggih. Kapas sing cok nggo nun sewu bersihi wajah nggih. Niku dicelupaken dalam air bening. Lalu diangkat. Itu airnya hanya di luar kapas sampai ke dalam kira-kira sampai ke dalam keseluruhan ya. Nah meliputinya Allah dalam diri kita begitu. Jadi bukan hanya meliputi kayak luluran di luar ini, tapi tadi sampai ke dalam, bahkan sampai ke hati. Bukan hanya di darah tok, bukan hanya di otak tok, tapi sampai ke hati. Sehingga kerentek pun niat pun di dalam hati kita sudah diketahui oleh Allah. Niat baik maupun niat jelek. Nah, karena Allah Maha Rahman Maha Rahim, kalau niatan baik langsung dicatat sebagai amal kebaikan, tapi kalau niat jahat kalau belum dilakukan belum dicatat. Tapi mendingan kita ora usah ora usah niatan ala senajan ora dicatat kae. Limun sih ora dicatat ya. Sudah masuk catatan otomatis gimana? Itu. Nah, ini gampang ya begitu untuk memahaminya. Lalu nanti kalau sudah sampai ke
kajian di surat Asy-Syura 11 itu akan saya bongkar supaya kita semua itu bisa menyaksikan Allah saat ini juga. Kepengen buatan kalau pada melihat Allah, kepengin yang ngemben mipil anggar gijik-gijik terus iki ora dadi nggih. Niki soalnya kudu urutan sini kaya anggar mboten urutan mangke bingung. Jadi saya kira pelajari dulu, direnungkan dulu bahwa Allah itu meliputinya tadi seperti kalau digambarkan kapas, yaitu kapas dimasukkan ke dalam air. Kalau kapas dimasukkan ke dalam air, ketika panjenengan angkat kapase, sing panjenengan periksani niku napa nek? Banyune napa kapase? Dibayangkan nggih. Kalau diangkat kapasnya itu yang kelihatan kapase apa banyune? Airnya kelihatan. Coba nanti di rumah ya. Di rumah coba dicelupakan terus diangkat, sing terlihat oleh kita itu kapase apa banyune. Napa nek Pak? Teng bayangannya napa niku sing kelihatan? Kapase apa banyune kira-kira? Kalau bayangan saya yang kelihatan itu kapase, karena banyunya meresap ke dalam kapas, iya kan? Lah demikian juga di alam semesta, di tubuh kita diri kita yang diliputi oleh Allah luar dalam, tembus menembus sampai ke dalam hati itu, yang kelihatannya juga orangnya, iya kan? Yang meliputinya kelihatan, sama dengan ketika kapas dimasukkan ke dalam air, yang kelihatannya tetap kapase, airnya seolah-olah tidak kelihatan. Dicoba di rumah nanti. Jadi mikiran pengajian kon nyelupakan kapas maring banyu jajal ngurus kapas lepokan banyu dangkal. Itu utung keyakinan harus praktek begitu. Nah, karena Allah itu maha meliputi, sebenarnya ketika kita melihat apapun atau kita melihat sesuatu apapun atau kita melihat makhluk apapun, sebenarnya yang terlihat dulu adalah Allahnya, karena Allah yang meliputi. Yakin buatan niku? Janjane lho, maksudnya janjane sing terlihat dulu adalah yang meliputinya, bukan yang diliputi. Tapi gandengi nyurung kenal, maka sing keton mesti sing diliputi. Manusia diliputi oleh Allah, ya, manusia diliputi oleh Allah. Tetapi karena kita belum mengenal Allahnya, maka sing kelihatan adalah manusianya. Nggih ngaten nggih? Nah, nanti kalau sudah sampai ayat ke yang 5 itu nanti insya Allah sampai. Tapi dengan catatan ini nggak libur ya, ketika pas dilalah kajian ini ya, pas dilalah jadwal kulon ini insya Allah berlanjut. Niku mangka sampai ke 5 ayat itu kalau dengan sungguh-sungguh oleh belajar, insya Allah itu ketika saya bukakan yang setelah ayat ke-5 itu, oh jebule nu kaya gue tok. Sesuatu itu kelihatan sulit kalau belum tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya menjadi mudah. Yakin nggih? Mun ngraosaken diliputi napa dereng? Ya belum mengenal begitu. Kalau nanti sudah mengenal ya, oh iya diliputi ya gitu. Jadi luar dalam diri kita itu diliputi Allah. Meja ini diliputi oleh Allah, mikrofon ini diliputi Allah, kertas ini diliputi Allah. Tapi ketika jenengan merisani kertas, di sini yang kelihatan apanya? Kertas nggih. Yang meliputi kelihatan enggak? Yang enggak kelihatan, wong belum mengenal. Kalau nanti sudah saya tunjukkan ya, wow, gue sih gampang ya gue. Sayangnya untuk mengenalkan itu butuh ke-5 ayat ini dikaji dulu. Itu nanti jadi gampang.
Pokoknya aja buru-buru lah, aja buru-buru. Sing penting pada saat kita mati, dewis mengenal kepada Allah, sehingga kenal Allah di dunia, di akhirat pun akan kenal. Tapi kalau di sini nggak kenal, di akhirat ya jelas nggak kenal. Wanagane barang kenal, besok kenal akhirat, siapa sih kenal? Nah, lalu ini ada pelajaran yang untuk mengenalkan. Ketika kita masih hidup tidak mau belajar, ya sampai ke sana ya nanti di alam akhirat juga tidak mengenal. Allah sih mana, Allah mana, itu. Tapi kalau sekedar kenal di dunia, di akhirat pun kenal. Karena Allah yang di dunia juga Allah yang di akhirat. Bukan di akhirat Allahnya beda dengan Allah yang di dunia. Allahnya sama. Allah yang di dunia, ya Allah yang di akhirat. Jadi kenal di dunia, maka di akhirat pun kenal. Besok di hari kiamat ketika orang-orang pada memburu kemana-mana mencari Allah, kita sudah tidak bingung. Oh, Allah ini gitu, misalnya gitu. Orang kesana ngejar, katanya Allah di sana, cari ke sana nggak ada, cari ke sana nggak ada. Ya, jangan sampai kita menuhankan Allah itu dengan tulisan. Ya, itu sebelah sana alif lam lam ha ya, itu bukan Allah, itu tulisan Allah, tulisan. Jadi jangan menuhankan tulisan, karena tulisan bukan Allah. Itu kan hanya untuk mengingatkan Tuhan kita bernama Allah begitu. Tapi Allahnya mana kan kita belum tahu. Dan nanti mudah-mudahan kita diperkenalkan, atau Allah berkenan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya. Jadi yang bisa mengenalkan Allah ya Allah sendiri. Kalau misalnya saya memberikan pelajaran ini hanya sifatnya menghantar saja supaya panjenengan kita semua menjadi mengenal. Ya. Sebagaimana malaikat Jibril ketika mengantarkan Rasulullah untuk bertemu Allah itu, Rasulullah disuruh sendirian menghadap, tidak ditemani oleh malaikat Jibril, tapi dia sendiri menghadap. Lah andai kata saya bisa seperti malaikat Jibril, itu pun hanya mengantar. Nanti jenengan harus bertemu sendiri. Nah sekarang begini, kenapa Rasulullah disuruh sholat itu setelah beliau itu ketemu Allah? Ini harus belajar ya. Karena kalau belum ketemu Allah, belum mengenal Allah, ya tidak bisa melakukan sholat. Karena perintah sholatnya untuk mengingat aku. Sedangkan mengingat aku, kalau tidak mengenal akunya, aku Allah maksudnya, bagaimana cara mengingatnya? Maka Rasulullah dimi'rajkan untuk bertemu Allah, lalu diberi syariat perintah sholat. Jadi sholatnya Rasulullah itu, melakukan sholat itu bisa mengingat terus kepada Allah, karena beliau itu sudah bertemu dengan Allah. Nah kita harapannya sebagai umatnya pun demikian. Jadi umur 53 ya mestinya kita harus mi'raj, tapi nganti umur swidak lebih ya orang mi'raj gitu ya. Tapi insya Allah sudah ya, nanti tinggal coba tularkan kepada jamaah semuanya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Karena kenal Allah itu suatu kenikmatan yang luar biasa, lebih nikmat dari nikmatnya nikmat ya. Makanya orang yang kenal kepada Allah itu hidupnya nikmat senikmat nikmatnya. Seperti apa nikmatnya? Yang namanya rasa ya harus cerita kena ya. Kalau pada ngerti rasanya gula legi, tapi kon cerita legi kan angel nggih. Legine sepira? Oh ki gula legi, tapi tingkat legine kan beda. Atau asin. Lho ki sayure dene gambar ora asin. Lah nang sing isine ngomong nggih mau kasinen nih kan. Berarti asin itu tingkatannya beda-beda sesuai dengan masing-masing orang. Wis terus ya hakik banget kok malah ora asin nih. Wis kasinen kok. Nah, karena yang satu dengan yang lain itu tingkat merasakan asin nih beda-beda.
Nah, khusus untuk Allah ini tidak bisa dijelaskan seperti menjelaskan benda, karena Allah itu bukan makhluk. Allah itu pencipta makhluk. Gampil nggih? Pokoknya kok nang niate gampil iku mawon. Endene angel ya sing penting gampil dicit terus niku. Makanya kan dipermudah oleh Allah. Aja pikiran negatif lah, angel temen bulangane dening kaya wong kuliah, kaya wong sekolah niku. Mboten lah, insyaallah niki anu enteng-entengan. Maka kan Bapak Ibu sekalian, untuk sore hari ini dulu ya, pelan-pelan tapi kita pasti, dan ketika kita tekun, insyaallah nanti pada materi berikutnya sampai dengan ayat yang kelima, insyaallah kita bisa mengenal dengan sekenal-kenalnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.